Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi aku menyapa seluruh penggila bola, khususnya para Milanisti dimanapun kalian berada. Kemudian untuk viewers dan subscriber yang masih menjalani isolasi, tetap semangat dan semoga lekas sembuh ya. Semoga pula video-video dari Rosa Bola bisa menjadi teman yang mengisi hari-harimu. Oke guys, di video ini aku akan mengangkat kembali profil pemain AC Milan. Jika profil Matteo Gabbia dan Davide Calabria telah tayang sebelumnya, maka sekarang aku akan mengangkat salah satu The Rising Star AC Milan dan juga timnas Italia saat ini. Oleh banyak media, pemain ini kerap kali disamakan oleh salah satu legenda AC Milan yang bermain di periode 2001 hingga 2011, yakni Andrea Pirlo. Sekedar mengingatkan, kontribusinya begitu besar dengan membawa AC Milan menjadi Scudetto 2 kali, juara Liga Champions 2 kali, dan juga 2 kali juara Piala Super Eropa. Walaupun ia sempat menjadi pemain dan kini pelatih klub tetangga, kita tetap harus respect dengan pemain yang identik dengan nomor 21 ini. Jika dibandingkan dengan pemain ini, tidak hanya posisi bermainnya yang sama, tetapi postur, perawakan, dan sampai gaya rambut pun sekilas sama. Selain itu, di beberapa pertandingan terakhir AC Milan, termasuk melawan Parma pagi tadi, ia mulai kerap dimainkan oleh Stefano Violi. Ia sering menggantikan posisi Ismael Benacer dan berduet dengan Franck Kessie. Oh ya, untuk profil Franck Kessie dan Benacer ini sudah tayang juga ya guys. Linknya ada di kolom deskripsi. Di timnas Italia, ia pun telah dipanggil ke timnas senior Italia asuhan Roberto Mancini di usia yang baru 18 tahun. Keren kan guys? Lalu siapakah pemain ini? Pantun ini akan menjawabnya. Nonton bola di Senin dini hari, jangan lupa membawa kopi. Channel Rosa Bola menyapa Milanisti, inilah dia profil si Sandro Tonali. Moga nggak garing ya guys. Lalu bagaimanakah cerita pemain bertinggi 181 cm ini dalam mengawali karir sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Sandro Tonali lahir di kota Lodi, Italia pada 8 Mei 2000. Ia mulai serius menggeluti sepak bola kala berusia 9 tahun dan bergabung dengan tim Akademi Piacenza pada tahun 2009. Jadi ia memilih Piacenza karena faktor kedekatan geografis antara Lodi dan Piacenza. Pada sekitar tahun 2012, tim Piacenza mengalami kebangkrutan dan memaksa Tonali untuk pindah ke tim Akademi Brescia Calcio. Ketika memperkuat tim Brescia U17 di tahun 2016, ia sudah mampu mencetak 11 gol dari 24 kali penampilan. Hal yang membawanya dipromosikan ke tim senior Brescia yang berkompetisi di Serie B. Salah satu kunci sukses peningkatan performanya terjadi ketika pelatih Brescia kala itu mengubah posisi Tonali dari second striker menjadi gelandang tengah. Kondisi ini sama seperti yang dialami oleh seniornya, Andrea Pirlo. Menariknya lagi, Pirlo juga mengawali karirnya bersama Brescia. Inilah yang mungkin menyebabkan Tonali kerap disebut sebagai penerus Pirlo. Tonali pun mengakui bahwa Pirlo adalah salah satu inspiratornya selain Steven Gerrard dan juga Luka Modric. Pemain yang mengaku sejak kecil menjadi pendukung AC Milan ini akhirnya melakukan debutnya di Serie B bersama Brescia pada 26 Agustus 2017. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti saat Brescia kalah dari Avellino di pertandingan Serie B. Total pada musim pertamanya sebagai pesepak bola profesional itu, Tonali mampu mengemas 19 penampilan dan 2 gol. Oh ya, sekedar info, gol pertamanya lahir ketika Brescia menang atas Salernitana pada 28 April 2018. Pemain ini kemudian menjadi kunci sukses keberhasilan Brescia di musim 2018-2019. Ia membawa klubnya menjadi juara Serie B sekaligus promosi ke Serie A. Ini pemain hanya membutuhkan 2 musim saja untuk membawa Brescia juara ya. Luar biasa guys.
Impian Sandro Tonali untuk bermain di Serie A terwujud di musim 2019-2020. Ia membuat debut di Serie A pada tanggal 25 Agustus 2019 di usia 19 tahun dalam pertandingan tandang melawan Cagliari yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Pada tanggal 29 September 2019, ia memberikan assist dari tendangan sudut kepada Mario Balotelli dalam pertandingan melawan Napoli yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Tonali akhirnya mencetak gol pertama pada tanggal 26 Oktober 2019 lewat tendangan bebas jarak jauh yang membuka pertandingan melawan Genoa. Namun Brescia akhirnya takluk 1-3 di pertandingan tersebut. Secara total, di musim ini ia mencetak 1 gol dan 7 assist. Walaupun pada akhirnya klubnya gagal bertahan di Serie A, nama Tonali pun tetap dikenal di jagat sepak bola Italia dan Eropa berkat performa impresifnya. Beberapa klub top Eropa pun tertarik untuk merekrutnya. Di Italia ada Inter Milan dan Juventus yang terus memantau perkembangan Sandro Tonali. Football Italia bahkan pernah mengabarkan bahwa Inter Milan sudah menyiapkan dana 40 juta euro untuk mendapatkan Sandro Tonali. Bahkan raksasa La Liga Spanyol Barcelona juga sering dikaitkan dengan pemain ini. Pada akhirnya ia pun memilih AC Milan sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Ia dipinjam dari Brescia selama 1 musim dengan gaji 2 juta euro per musim dengan opsi pembelian dengan transfer sebesar 15 juta euro. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Serupa dengan pemain-pemain muda AC Milan lainnya seperti Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, dan Matteo Gabbia, nama Sandro Tonali pun telah kerap mewarnai skuad timnas Italia di berbagai kelompok umur. Sebagai contoh, ia turut memperkuat Italia U19 yang bertarung di ajang Piala Eropa U19 di tahun 2018. Saat itu, Italia mampu mencapai babak Grand Final sebelum akhirnya dikalahkan Portugal. Di timnas U21, ia mengawali debutnya pada 21 Maret 2019 kala Italia bermain imbang 0-0 dengan Austria. Ia pun turut menjadi skuad Italia yang berpartisipasi dalam Piala Eropa U21 pada tahun 2019. Uniknya, dikala masih memperkuat timnas U19, Tonali pun sempat dipanggil ke timnas senior Italia pada bulan November 2018. Ia dipanggil kala Italia tengah mempersiapkan pertandingan friendly match melawan Amerika Serikat dan pertandingan UEFA Nation League melawan Portugal. Ini Sandro Tonali harusnya main di U19 dulu, lalu U21, terus U23. Si Doi langsung loncat dipanggil ke timnas senior. Sepertinya sama dengan kisah Gianluigi Donnarumma dulu ya guys. Namun di 2 pertandingan tadi, Tonali belum sempat diturunkan. Oh ya, aku juga ingat dengan sosok Sadil Ramdhani di jagat sepak bola nasional yang sudah menjadi pemain timnas senior kala masih memperkuat timnas U19 dulu. Kembali ke Tonali. Ia baru melakukan debut di timnas Italia senior pada 15 Oktober 2019. Ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-0 Italia atas Liechtenstein. Kemudian, starting line up pertamanya untuk Italia datang dalam penampilan berikutnya pada tanggal 15 November saat Italia menang tandang 3-0 atas Bosnia-Herzegovina. Jadi dibandingkan Romagnoli, Calabria, dan juga Gabbia, dia sudah lebih dulu dipanggil ke timnas senior ya guys. Inilah ciri seorang pemain yang berpotensi menjadi pemain hebat di masa depan. Dilihat dari gaya mainnya, Sandro Tonali seakan melengkapi komposisi regista yang dimiliki skuad AC Milan saat ini. Milan jelas memiliki duet Frank Kessie dan Ismail Bennacer yang menjadi keseimbangan alur distribusi bola, baik selama penyerangan maupun dalam kondisi bertahan. Nah, keberadaan Tonali ini seakan menjadi pelapis yang sepadan bagi duet double pivot yang dimiliki Milan tersebut. Dengan usia yang masih 20 tahun coy, dia memiliki potensi besar untuk menjadi deep midfielder tangguh Milan masa depan. Ketika memperkuat Brescia, kemampuan menyerang dan bertahannya sangat seimbang. Saat menyerang, ia mencatat 1,9 kali umpan kunci dan 39 umpan per laga dengan akurasi 76,1%. Tonali juga tak kalah baik dalam bertahan. Situs WhoScore mencatat bahwa Tonali berhasil mencatat rataan 1,1 kali tackle, 1,2 kali intercept, serta 1,1 kali clearance per pertandingan bersama Brescia musim lalu.
Kedua statistik tersebut membuat Tonali ibarat pemain dengan perpaduan menyerang ala Andrea Pirlo dan bertahan ala Gattuso. Apalagi ia memakai kostum nomor punggung 8 yang dulu identik dengan Gattuso. Nah, karena kemampuan yang baik sebagai seorang regista, maka tak salah jika Tonali mulai dibanding-bandingkan dengan Andrea Pirlo. Pirlo pun mengawali karirnya di Akademi Brescia dan sempat pula bermain untuk tim Brescia di Serie A. Kemiripan antara Tonali dan Pirlo pun semakin kentara jika melihat penampilan atau fisik kedua gelandang cerdas ini. Francesco Totti, ex-kapten AS Roma dan pernah bersama Pirlo membawa Italia juara Piala Dunia 2006, mengatakan bahwa Tonali memang memiliki kesamaan dengan mantan kompatriotnya tersebut. Bahkan Totti menilai Tonali lebih kuat dan punya sedikit karakter bertahan yang lekat dengan Gennaro Gattuso berkat kekuatan fisik dan staminanya yang sangat prima. Tonali adalah kombinasi dari Pirlo dan Gattuso. Ia punya segalanya yang bisa dimiliki oleh seorang pemain hebat, sebut Totti. Ia sangat cerdas dalam mengubah jalannya pertandingan, dan ia pemain yang bertipikal tenang baik di pertandingan penting maupun yang biasa. Ia bahkan bisa menjadi pemain tengah yang hebat seperti Steven Gerrard, Daniel De Rossi, dan Frank Lampard, ujar Totti. Roberto Boscaglia, mantan pelatihnya di Brescia, lalu mengatakan bahwa Tonali akan menjadi pesepak bola hebat suatu saat nanti. Aku tidak mau membanding-bandingkannya dengan siapapun, namun di setiap pertandingan yang dia mainkan, aku melihat sesuatu yang sangat spesial darinya. Sama persis seperti Pirlo, ujar pelatih berusia 50 tahun ini. Agen Tonali, yakni Roberto La Florio, lalu mengatakan bahwa semua orang tidak boleh memberikan asumsi bahwa Tonali adalah the next Pirlo. Sandro Tonali adalah Sandro Tonali. Dia bukan jelmaan Pirlo. Boleh saja gaya bermain, karakter, dan perawakannya mirip dengan Pirlo. Namun, melabeli dirinya dengan the next Pirlo hanya akan membebani dirinya. Bahkan di usia 18 tahun, Pirlo pun belum menjadi regista. Jadi, jika kita ingin melebih-lebihkan Tonali, dia jauh lebih kuat daripada Pirlo di usianya saat ini, ujarnya. Memang harus diakui guys, kejayaan Milan di masa lampau selalu menginspirasi keberadaan skuad AC Milan saat ini. Setiap performa dan perilaku pemain Milan saat ini tak jarang kerap mengingatkan kita pada pemain Milan di masa lalu. Theo Hernandez mungkin mengingatkan kita pada sosok Serginho atau Cafu. Ketenangan Matteo Gabbia mungkin serupa dengan gaya Alessandro Costa Curta ataupun bocah ajaib Jens Peter Hauge yang mengingatkan kita dengan gaya Ricardo Kakak. Nah, Tonali ini semakin mengingatkan kita pada sosok Pirlo, tidak hanya karena posisi bermainnya yang sama, tetapi juga kesamaan soal awal karirnya yang sama-sama di Brescia dan perawakan serta gaya rambut yang juga nyaris sama. Jadi tidak salah jika dua pemain ini kerap dibandingkan, walaupun Sandro Tonali tentu memiliki jalan dan karirnya sendiri sebagai seorang pesepak bola, apalagi usianya masih sangat muda. Pemain ini juga akan semakin berbahaya jika ia mengasah terus kemampuannya dalam melepas tembakan-tembakan jarak jauh dan eksekusi bola mati. Dua hal ini belum terlihat sejauh ini bersama Milan. Ia pun juga harus memperbaiki kemampuan menahan bolanya sehingga tidak mudah kehilangan bola. Selebihnya dengan usianya yang baru 20 tahun, Sandro Tonali adalah salah satu pemain muda paling potensial yang dimiliki AC Milan saat ini. Semoga Sandro Tonali tidak terbebani ketika ia kerap disandingkan dengan Pirlo ya guys, dan tetap menjadi Sandro Tonali dengan ciri dan karakternya sendiri. Di 4 pertandingan terakhir, ia sudah mulai dipercaya oleh pelatih Stefano Pioli dan duetnya dengan Frank Kessie pun sudah mulai padu. Ia pun nampak sudah mulai percaya diri dengan statusnya sebagai pemain AC Milan. Ini sama dengan pemain-pemain muda lainnya seperti Matteo Gabbia, Alexis Salemaker, dan Jens Peter Hauge saat ini. Bahkan seorang Pierre Kalulu pun mulai nyaman bermain. Hal yang sangat bagus bagi skuad AC Milan saat ini yang memang menjadi salah satu tim dengan rataan usia termuda di seantero liga-liga Eropa. That's it for today guys, semoga Sandro Tonali akan selalu tampil konsisten ya dan menjadi sang metronom yang menjaga keseimbangan permainan Milan. Jika kalian punya info lain soal pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Dan nantikan berita-berita AC Milan di channel bola kesayanganmu ini.
Oh ya, jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan kalian akan tahu info-info AC Milan terbaru sekaligus sedikit bocoran soal materi konten Rosa Bola selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jauhi selalu kerumunan. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.